Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan kembali mereview rute karya anak bangsa, yaitu dari Balai Yasa Bayi Cepu, punyanya Mas Duta Satria Bintang Utama atau Mas Dutama ya. Relasi Purwosari sampai dengan Stasiun Madiun. Ya, di review kali ini rute ini bisa dipakai untuk semua TS ya, termasuk TS Android dan PC yang 2019, 2012 dan Tane dan lain-lain ya. Rute ini terbilang cukup lumayan panjang ya, Purwosari sampai Stasiun Madiun. Karena rute ini juga cukup rute yang dibilang real ya, detail juga ya, termasuk detail dengan harga yang cukup murah. Ingat, harganya cukup murah ya. Di versi pertama ini cuma 20.000. Sudah dapat rute yang cukup detail dan real juga. Ya, kita review mulai dari stasiun Purwosari ya. Kebetulan saya juga orang dekat-dekat sini ya, dekat Purwosari itu ya. Jadi kenapa kok saya review? Karena itu tadi detail dan objeknya pun sangat ringan sekali ya. Inilah penampakan stasiun Purwosari ya. Ini sebelum ada LAA ya. Ini stasiun Purwosari. Ini stasiunnya cukup besar ya, berada di tengah kota Solo ya. Ya, Purwosari stasiun besar dan cukup menjadi stasiun percabangan ya di tempo dulu ya. Yang ke Purwosari ini yang ke sana adalah ke Wonogiri, dan yang ke arah barat dulu ini palang kereta ya, sekarang jadi flyover Purwosari, dan ini yang menuju ke Kartosuro sampai dengan stasiun Boyolali yang sudah dicabut oleh Jepang ya, waktu penjajahan antara petak Kartosuro sampai stasiun Boyolali. Dan kita tidak review situ, kita review sampai stasiun Madiun yang masih aktif ya ini. Nah, ini bentuknya asli persis seperti aslinya. Nah, ini ada flyover Manahan Kota Solo yang sana menuju ke Stadion Internasional Manahan. Ya, inilah masuk stasiun Solo Balapan ya. Ini PJL Pasar Nongko Solo yang berada di Kelurahan Cinderejo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Ya, ini stabling KRL. Dan inilah stasiun besar yang ada di Kota Solo, yaitu Stasiun Solo Balapan. Ada 9 jalur, dan 5 jalur, sekarang 4 jalur yang ada di peron selatan. Ada 4 sampai 6 jalur yang ada di peron utara. Rencananya yang di sini tuh besok buat KRL, terus yang di sini tuh buat kereta jarak jauh dan kereta bandara. Ya, ini persis asli ya reviewnya. Ya, ini ada jembatan penyeberangan dari Solo Balapan menuju Terminal Tirtonadi Kota Solo. Yang ke kiri ke arah bandara dan arah Gundi sampai dengan Semarang Tawang, dan yang sebelah kanan adalah menuju Madiun Surabaya. Ya, inilah persis seperti aslinya ya. Ada memang lepas Solo Balapan tuh ada dua flyover ya, itu Gilingan dan Margorejo ya. Anjay, mantap sekali ya. Oke. Ya, inilah stasiun Solo Jebres ya, Solo Jebres. Stasiun yang untuk perhentian kereta api yang lewat utara ya, seperti Mata Remaja, Berantas, Brawijaya, Majapahit. Ya,
View-nya sangat bagus. Solo Jebres. Ini PJL Sekar Pace. Ini masih Solo ini. Ini jembatan Bengawan Solo, ya. Yeah. Inilah jembatan Juruk. Kalau yang Solo, orang Solo kan ngarani ini jembatan Juruk ya. Ini jalan Sekar Pace. Ini yang sebelah ini ada jembatan besar Bengawan Solo yang mengarah ke stasiun Palur ya. Ini ada PJL Brief Palur ya. Ini memang treknya agak melengkung. Ini semboyan 7 dan semboyan berapa lupa saya. Sinyal masuk lah. Stasiun Palur ya, ini flyover Palur, PJL Palur, stasiun Palur ya. Dibuat mirip seperti aslinya ya, memang segini. Palur ini objeknya by Blitar. Nah, mantap. Ini ada Tiber nih, ini PJL mana lupa saya, ini namanya lupa. Ini Karanganyar nih masuknya, arah ke Kemiri, Celep atau mana itu ya. Ini ada wesel dan ada papan semboyan 100, semboyan 2, batas langsir, semboyan 8K, PJL, persis PJL nya ya, seperti yang ada di Palur. Stasiun Kemiri ini, sinyal muka Kemiri. Ini ada semboyan 2, batas maksimal kecepatan 100 km/jam. Kemiri. Stasiun Kemiri yang berada di Kabupaten Karanganyar ya. Di Kecamatan Kebak Keramat ya. Stasiun Kemiri ini ya, ini persis seperti wujudnya asli ya. Karena saya juga orang-orang Daop 6 ya, jadi agak-agak apal. Sampai stasiun Madiun apal, pernah ke sana. Ini ya PJL lagi. Memang view-nya, treknya tuh agak lurus, tapi memang Madiun Solo itu banyak sawahnya ya, dan lewat hutan-hutan juga ya di Sragen nanti ya. Ya, ini view-nya sangat bagus ya, hijau-hijau gini. Terus ini objeknya juga cukup tidak begitu berat banget ya. Jadi untuk HP RAM yang 3 ke bawah itu insya Allah aman. Aman banget, ini cukup detail juga ya. Bukan kaleng-kaleng loh ini. Ini buat dinasan itu bagus banget, apalagi kemarin ada percepatan kereta api itu, percepatan itu. Kalau ini buat jeber-jeber itu dinas barbar itu sangat cocok ya. Dan ada sinyal muka stasiun Masaran ini kalau nggak salah ya, semboyan 8. Ini ada jembatannya detail banget Mas Duta ini, Masya Allah. Ini yang baru kan yang biru ini, yang lama yang sini jembatannya. Ini ada sinyal masuk stasiun semboyan 2. Ada ini Tiber, ini namanya Tiber Masaran. Ini cukup anak-anak real fans Daop 6 mungkin tahu ya, ini Tibernya ini cukup legendaris ya ini, dan bagus banget spotnya ini. Ini barat stasiun Masaran ya, Sragen nih masuknya, udah masuk Kabupaten Sragen ya. Inilah stasiun Masaran ya, stasiun yang berada di pinggir sebelum masuk kota Sragen ya. Stasiun Masaran, stasiunnya kecil sebenarnya, tapi setelah ada proyek jalur ganda dari Dirjen KAI, ini stasiunnya menjadi stasiun besar ya, lumayan besar. Ini rencananya juga besok buat KRL ya, untuk proyek KRL Solo sampai Madiun, tapi ini sementara sampai Palur dulu ya. Sudah dipersiapkan untuk kedepannya begitu ya. Ya, dan inilah
Wah, bagus ya ini. Ini dibuat detail banget. Ini ada jalan di bawahnya ini. Dan ada pohon. Dan ini PJL. Ini namanya JPL ngeluwer ya. Ngeluwer. Ini yang sebelah sana itu rumahnya kakak saya itu. Di sebelah sana. Deket PJL ngeluwer namanya. Inilah jos nih. Wow, bagus nih. Memang agak niber ya. Ini kan agak menjauh dari jalan raya Solo, Surabaya, Madiun itu ya. Ya ini kok ini bagus banget ya ini ya. Harga 20.000 tapi kita bisa menikmati pemandangan non hijau dari Petak Solo sampai stasiun Madiun. Wow. Gitu. Komen teman-teman itu harus beli ya. Ini punyanya Mas Duta ini. Spesialis rute-rute panjang dan detail ya. Ini sinyal muka stasiun Sragen. Nah ini Sragen ya, Sragen yang rumahnya Sragen Merapat ya. Iya, teman saya itu juga banyak orang Sragen ternyata ya. Sinyal masuk stasiun Sragen ya. Oke. Stasiun Sragen Semboyan 2 100 kecepatan ya. Inilah stasiun Sragen yang berada di tengah pusat kota Sragen ya. Ini stasiun ini cukup sentral untuk kota Sragen ya. Ini termasuk stasiun yang besar di Daup 6, termasuk kayak stasiun Klaten, stasiun Wates, dan stasiun Sragen ya. Ini udah cocok untuk ini ya. Untuk KRL ini sudah cocok ini ya. Sragen ya, stasiunnya cukup besar. Ini belakangnya itu ada pabrik gula ya. Lupa itu mamanya pabrik gula mana itu ya. Lupa. Yo teman-teman yang di Sragen, monggo di komen kalau siapa yang tahu itu pabrik gula apa namanya. Itu masih aktif loh itu ya. Tapi cuman pakai truk ya, bukan pakai kereta. Ya ini kawasan Pasar Bunder nih. Pasar Bunder Pasar Sukowati. Di sebelah kiri rel itu. Terus itu ada alun-alun Sragen kalau nggak salah saya benar. Itu ya, ini alun-alun Sragen ini. Wah, Mas Duta itu padahal bukan orang sini tapi dia tahu berarti. Dia tahu kalau di dekat stasiun Sragen itu ada alun-alun Sragen nih. Anjay, dadajan. Ya, kita lanjutkan ke stasiun Madiun ya. Stasiun Sragen ya. Lurus terusan, memang lurusan ya. Kalau dari Sragen itu ya tidak begitu lurus sih. Nanti ada tiber-tiber sedikit. Ya, nikung lagi. Nikung menuju ke stasiun berikutnya, stasiun Kebon Romo ya. Ya, terus itu ada flyover. Ini Jalan Pilangsari. Yang ke kiri itu ke arah Terminal Sragen Pilangsari namanya. Terus yang ke sana tuh ke arah Solo. Ya, ini ada kayak apa ini? Misdap ya. Semoga diperbaiki. Mungkin besok tak perbaiki dulu ya. Sinyal masuk ya. Wesel ya, ini stasiun Kebon Romo ya. Kebon Romo ya. Stasiunnya juga besar. Ini dulu stasiun kecil juga. Nah, ada pembangunan jalur ganda Madiun Solo ini jadi besar ini. Ya, stasiun Kebon Romo ya, lanjut menuju stasiun Madiun. Wah, ini juga ini memang ini aku nggak bisa berkata apa-apa. Rute 20.000 kayak rute PC. Aduh, Mas Duta. Padahal dia tuh juga masih muda, dia masih pelajar ya. Waduh, dia udah buat
Anak-anak sekarang tuh pinter-pinter ya tuh, wah, buat-buat kayak gini detail-detail gini, waduh. Wah, ini menuju Gedung Banteng ini ya. Waduh, ya. Sinyal muka stasiun Kedung Banteng ya. Semboyan 8. Sinyal masuk. Ya, hijau royo-royo ya. Waduh, kayak Nusantara itu ya. Semboyan Semboyan 2 ya. Ya, Gedung Banteng ya, stasiun Gedung Banteng. Gedung Banteng masih masuk Sragen ya, itu Kecamatan Gondang ya. Ini bentar lagi udah sampai Jawa Timur. Batas tahap 6 tahap 7. Wali Kukun ya. Ya, bagus. Memang aslinya tuh memang gini, timur stasiun Gedung Banteng ke arah Wali Kukun tuh memang agak melengkung ya. Ada Tiber Gedung Banteng ini namanya. Ini anal rail fans mungkin tahu ya, ini tracknya jos ini. Kalau buat hunting kereta bagus nih. Niber-niber gitu. Enggak, ini salah satu peta ini mungkin peta yang dulu Sancaka PLH ya 94 tahun 2016 tuh ada di peta sini kayak nggak salah, antara Wali Kukun sampai Gedung Banteng, tapi tepatnya saya juga lupa itu. Udah lama ke sana. Pernah terjadi peristiwa luar biasa di peta sini. PLH-nya kereta api 494 Sancaka. Ya, terus lanjut terus ke stasiun Madiun. Madiun ya agak berat. Ada sinyal blok ini. Blok intermediate antara stasiun kita ini, apa di sini ya dulu ya TKP-nya 94 Sancaka 94 PLH ya mungkin ya. Teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya. Ini ada rumah pos blok intermediate ya di antara Wali Kukun sampai, dan juga mungkin ini juga jadi batas Daop ya, antara Daop 7 dan Daop 6 Yogyakarta ya. Karena kalau di sini ini sudah pergantian PK ya, pergantian radio lokomotif biasanya. Kalau memang ini khas Jawa Timur, ini Ngawi, dah masuk Ngawi ya. Jadi khas Jawa Timur Ngawi itu dekat Gunung Lawu itu memang banyak hutan ya. Ini hutan-hutan semua ini treknya. Jadi kalau dinasnya buat dinas malam ini agak gayang-gayang piye. Jadi ini udah masuk sinyal ini. Sinyal muka stasiun Wali Kukun Ngawi ya. Iya. 8K semboyan 2 100. Di sini jeber ya kereta itu. Ya, inilah stasiun Wali Kukun ya, Wali Kukun yang berada di Ngawi ya. Ngawi, stasiun yang berada di Kabupaten Ngawi ya. Inilah Kementerian Perhubungan ya. Stasiunnya cukup besar ya ini. Kalau stasiun besar kayak gini kalau nggak dipakai itu mau badir nek menurutku saya ya. Ya, semoga aja proyek KRL cepat selesai ya yang ada di Palur biar langsung ke Madiun ya. Lanjut ke stasiun Madiun ya, ini view-nya hutan. Kalau di Ngawi itu view-nya hutan. Menuju stasiun berikutnya, stasiun Gedung Galar ya. Gedung Galar atau Gedung Jalar saya nggak tahu ya, masalahnya tulisannya itu kalau dibaca sesuai ejaan bahasa Indonesia namanya Gedung Galar nih. Gedung Galar bukan Gedung Jalar, tapi kalau Jawa itu G itu dari J, jadi Gedung Jalar. Kalau saya bacanya Gedung Galar. Tapi kita lihat aja. Ini juga stasiunnya menjadi besar itu, stasiun Gedung Galar karena juga kena proyek jalur ganda dari stasiun Solo Jebres sampai stasiun Madiun ya. Sinyal muka stasiun Gedung Galar
8K perlintasan sebidang ya, Semboyan 7, Semboyan 2 ya, stasiun Gedung Galar. Gedung Galar sama aja. Lah Gedung Jalar ya, ya kali macanya gimana, Gedung Galar apa Gedung Jalar sama aja. Iya, gitu gitu ya. Ini gede banget stasiunnya ya, tapi nggak ada kanopinya ini. Tapi nggak apa-apa, stasiun Gedung Galar yang ada di Kabupaten Ngawi ya. Lanjut menuju stasiun Madiun, masih ada 4 stasiun lagi kayaknya. Di sini Ngawi nggak salah, stasiun Ngawi ya. Agak lega ini, tadi udah keluar dari hutan nih. Lanjut terus sampai stasiun Ngawi, jalannya agak jauh ini katanya. Kanan kiri hutan, sawah, ladang. Wah, mantap sekali kakak duta. Wah, mantap mantap. Ya, itu depan stasiun Ngawi, dulu namanya stasiun Paron ya. Sekarang dirubah namanya menjadi stasiun Ngawi. Sebenarnya stasiun Ngawi ini berada di pinggir, bukan nggak di tengah kota. Karena dulu namanya stasiun Paron ya, karena ada permintaan dari Bupati Ngawi, jadi stasiunnya ini diganti namanya jadi stasiun Ngawi ya kan. Jadi Kabupaten Ngawi itu punya stasiun, pengen punya stasiun kayak kabupaten-kabupaten lain. Ini juga besar kan, walaupun pusatnya itu tidak di tengah kota ya, ada di agak pinggir sebelah selatan, mepet Magetan ini stasiunnya ini ya. Stasiun Ngawi ya, ini timurnya Ngawi itu Paron itu memang Niber. Oh, Tiber Paron ini tuh namanya. Ini jauh, mantap ini man. Stasiun Ngawi ya. Kedepannya kalau ada KRL mungkin ini rame ya Ngawi ini. Berikutnya stasiun Geneng. Kalau stasiun Geneng itu masih Ngawi itu, masuk masuk Kabupaten Ngawi. Iya. Yeah. Treknya agak nurun nih, salah. Treknya agak nurun. Memang aslinya begini. Treknya memang agak menurun ya. Ada PJL. Ada semboyan sinyal masuk. Wesel ya, inilah Geneng ya, stasiun Geneng. Ya, Geneng, stasiun Geneng. Ini juga stasiunnya Dirjen Perkereta Apian Geneng ya. Geneng, stasiun Geneng. GG. Stasiunnya cukup besar. Oh, ini agak menurun ya treknya. Treknya agak menurun. Agak nanjak. Lah ini jalan, lah ini loh PJL-nya ini JPL Maspati. Ini jalan Solo Surabaya ya. Biasanya kalau kalau ke Madiun itu lewatnya sini, ke Surabaya lewatnya jalan ini. Jalan raya besar ya, yang menuju ke Madiun, ke sana ke Madiun, ke sana ke Solo Ngawi. Di sini stasiun Magetan ya. Dulu namanya Barat ya. Terus bupatinya Magetan juga minta namanya jadi Magetan, jadi diganti Magetan namanya, bukan Barat ya. Udah masuk Kabupaten Magetan. Tapi agak mepet Madiun ya stasiunnya ini. Satu petak sama Madiun. Stasiunnya juga besar ini. Ada semboyan sinyal pengulang, semboyan 9C ya, untuk pengulangan. Ya ini sesuai banget ini Magetan nih.
Magetan atau Stasiun Barat dulu. Dulu di sini juga ada percabangan menuju ke Bandara Iswayudi ya dulu ya. Tapi sekarang udah nggak aktif. Iswayudi Madiun untuk mungkin kedepannya mungkin akan dibuat stasiun bandara juga bisa ya, karena mungkin kedepannya Stasiun Barat tapi diganti Magetan sekarang. Magetan yang rumahnya Magetan Marapat ya. Berikutnya Stasiun Madiun, terakhir stasiun batas terakhir rute ini ya, Madiun. Stasiun besar yang berada di Daop 7, pusat Daop 7, sekaligus stasiun pabrik kereta api terbesar di Indonesia ya. Itu Stasiun Madiun PT Inka ya. Sudah agak lurus treknya ini, Magetan sampai Madiun. Itu banyak perlintasan liarnya di sini ternyata. Mantap. Ada semboyan udah mau sampai ini ya. Itu ada flyover jalan raya. Flyover Madiun. Atau ada Tiber. Ya ini ada sinyal pengulang. Ada sinyal ya, ada masuk stasiun Madiun, Kota Madiun. Dan ini Bengawan Madiun nih. Ini sungai yang besar yang ada di Kota Madiun ya. Ya. Itu ada jalur ke depo minyak Madiun ya, biasa naik kereta api Ketel. Ya, inilah Stasiun Madiun. Ya udah sampai Stasiun Madiun ya. Kompleks Stasiun Madiun. Ya, selamat datang di Madiun. Ya, ada banyak jalur ya di Stasiun Madiun. Madiun ya, 138 km dari permukaan laut. Yang ke sana menuju ke arah Balai Yasa. PT Inka dengan Balai Yasa. Yang ini percabangan menuju Ponorogo yang sudah tidak aktif. Dan dengar-dengar mau diaktifkan lagi, tapi kapan nggak tahu. Kan cuman wacana. Jangan diharap-harap ya. Ya, inilah perjalanan terakhir sampai Stasiun Madiun, rutenya Mas Dutama. Stasiun Madiun. Ya, bila teman-teman ingin mendapatkan rutenya, langsung hubungi Mas Duta. Saya colokkan di komentar ini ya, di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share ke teman-teman supaya saya juga semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo kereta api.